Beri salam pada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Selesai. Ya, ini hadir semua? Hadir. 17 orang ya hadir? Ya, Bu. Bagaimana semangat untuk kegiatan pembelajaran kita walaupun di jam terakhir? Semangat? Jadi, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini itu berkaitan dengan materi kita sebelumnya. Masih ingat materi kita sebelumnya? Masih. Apa? Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kenapa masih berkaitan? Karena ketenagakerjaan merupakan faktor penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan kita mempelajari materi ketenagakerjaan supaya kalian berpikir kritis, bisa menyimpul masalah pengertian ketenagakerjaan, angkatan kerja, jenis tenaga kerja, dan di akhir nanti kita mengadakan analisis masalah ketenagakerjaan yang ada di lingkungan. Ini ketenagakerjaan itu sangat bermanfaat. Kalian termotivasi untuk kerjakan kehidupan kalian di depan setelah tamat dari SMA. Pembelajaran ini kita menggunakan model PBL, artinya kita menyelesaikan masalah. Nanti Ibu paparkan materi melalui PowerPoint dan video. Kalian amati video, analisis videonya, apakah video itu termasuk dalam masalah ketenagakerjaan. Kalau iya, nanti salah satu dari kalian memberikan pendapat. Kemudian nanti Ibu beri secara kelompok ketenagakerjaan yang ada di lingkungan dan cara mengatasi. Oke, kita mulai. Pak, ketenagakerjaan. Di depan ada 4 gambar. Gambar mana yang termasuk dalam tenaga kerja? Kak, silakan. Gambar nomor 1 dan 3. Alasannya apa, Rizka? Karena bekerja usia diperkirakan antara 18 sampai 60 tahun, termasuk angkatan kerja. Oke, jadi itu jawaban dari teman kalian memilih gambar ya. Berarti betul jawaban gambar Rizka. Tadi gambar nomor 1 dengan nomor 3. Kenapa? Karena diperkirakan usianya usia angkatan kerja, yaitu 18 sampai 64 tahun. Yang kedua, sudah jelas gambarnya orang sedang bekerja. Bagus. Tepuk tangan untuk Rizka. Sekolah, ibu rumah tangga, dan penerima upah. Ada pertanyaan tidak masalah tenaga kerja? Yang memiliki usaha dari rumah itu apakah termasuk tenaga kerja atau bukan? Sekarang kalian perhatikan bagian yang terakhir. Angkatan kerja itu ada yang setengah menganggur, ada yang menganggur. Yang setengah menganggur ada yang jumlah jamnya kurang, ada yang tidak kentara. Jadi ibu rumah tangga itu termasuk ke dalam yang nomor 2. Yang tidak kentara, artinya bisa menganggur tapi punya penghasilan. Materi kita hari ini itu ada pengertian tenaga kerja, pengertian angkatan kerja, pengertian kesempatan kerja atau pembagian jenis tenaga kerja, dan terakhir kita menganalisis permasalahan ketenaga kerja. Kalau pembagian tenaga kerja itu menurut kemampuan, sifat, status, jenis, dan fungsi dalam perusahaan. Sekarang kita akan mengamati dan mempresentasi video masalah ketenaga kerjaan. Akan kalian tonton. Nanti kita duduk berkelompok mengerjakan diskusi untuk masalah ketenaga kerjaan.
Oke, jadi itu tadi video masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Sekarang ada yang bisa memberikan pendapat mengenai video tadi? Permasalahan ketenagakerjaan. Ketimpangan kesempatan kerja melibatkan dua faktor, yaitu satu pengangguran tinggi, dua tingkat partisipasi angkatan kerja rendah. Ya. Apa akar penyebab masalah itu? Ketimpangan ketenagakerjaan itu kira-kira? Satu, minim kesempatan kerja, dua keterampilan rendah, tiga pelanggaran hak ketenagakerjaan, empat mutu pendidikan, lima kebijakan ketenagakerjaan. Mewakili kalian mengamati video tadi, apakah ada permasalahan ketenagakerjaan dari video tadi? Sekarang kita duduk berkelompok. Silakan kalian amati kesalahan ketenagakerjaan di lingkungan untuk menjawab LKPD yang Ibu berikan. Ini bahan ajar, boleh sambil dicari di buku paket ya. Ya, Bu. Silakan cari tambah di buku paket. 5 soal. Nah, ini sambil tayangkan juga ya. Sebelum menganalisis soal ini, kalian cari dulu permasalahan ketenagakerjaan di lingkungan kita. Silakan diskusi kelompok. Ini ada yang kurang paham. Cari di materi itu permasalahan ya. Nanti tulis di kertas baru dibahas bersama. Oke? Sudah paham tugasnya? Sudah. Silakan kerjakan. Fungsi ada 3 bab. Kerja bagian produksi, bagian pemasaran, tenaga kerja bagian umum, lalu fungsinya. Kelompok 3. Boleh berdiri. Yang lain tolong menyimak ya presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu 1. Kesempatan atau lowong pekerjaan yang rendah atau sedikit, atau kelebihan tenaga kerja sekretaris dibutuhkan maksimal 29 perusahaan, sedangkan pelamar pekerjaan yang terlihat dan gambar banyak. Jadi intinya kesempatan kerja rendah. Ayo lanjutkan. Yang nomor 2, mutu atau kualitas pendidikan rendah, tidak mencukupi permintaan. Berarti cara mengatasi kira-kira apa? Cara mengatasinya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Oke, kasih aplaus kelompok 3. Sekarang siapa lagi yang bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Kelompok 4. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yaitu 3. Persebaran tenaga kerja tidak merata, tenaga kerja terdidik hanya berada di kota. Iya. 4. Pendidikan rendah yang butuh sarjana 1, yang banyak tamatan SMA. Tidak sesuai permintaan. Iya. Jadi intinya
kesempatan kerja itu tersebarnya tidak merata. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok 2. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan masalah Indonesia. 1. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sebelum memasuki pasar tenaga kerja, seperti mengadakan pelatihan yang berbasis kompetensi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan, penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. 3. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis. 4. aplaus untuk kelompok 1. Kalian bisa menyelesaikan diskusi untuk mencari permasalahan ketenaga kerjaan yang ada di lingkungan, mengamati, bisa menganalisis dan mempresentasikan dengan sangat baik. Banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya tadi apa? Permasalahan ketenaga kerjaan tadi. Pendidikan yang rendah, kesempatan kerja yang terbatas. Jika tamatan SMA tahun 2022 itu 112 orang, sedangkan kesempatan kerja yang ada 50. Apa permasalahan yang timbul dan cara mengatasinya? Iya. Silakan Rul. Banyak pengangguran atau kesempatan kerja terbatas. Oh, berarti dari contoh soal yang Ibu tulis di papan tulis, jawaban dari kelompok 4, Sarul, itu akan terjadi banyak pengangguran dan kesempatan kerja yang terbatas. Cara mengatasinya? Usaha bagus, usaha baru. Contohnya apa? Berwira swasta. Berwira swasta. Apa lagi? Meningkatkan mutu dan keterampilan. Betul. Apa lagi? Membuat atau membuka usaha make up. Make up. Toko online. Toko online. Gunting rambut. Gunting rambut. Kafe. Kafe. Jadi itu tadi pembelajaran kita di sini masalah tenaga kerjaan. Yang intinya adalah menganalisis masalah ketenaga kerjaan dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang kita amati di lingkungan kita. Dan sudah selesai kita bahas dan kita diskusikan bersama. Jangan lupa ya anak-anak, persiapkan materi kita untuk selanjutnya, yaitu melanjutkan materi ini masalah upah tenaga kerja. Pembelajaran kita sudah di akhir. Silakan kumpulkan tugas kalian, kemudian KPD-nya dikumpulkan, dan setelah ini ketua kelas menyiapkan